Shalom bagi jemaat Tuhan yang semuanya, kita yang ada di gereja, puji Tuhan. Demikian menyapa jemaat, sebagaimana biasa kita Rabu, tetap yang ada di rumah-rumah kita. Puji Tuhan, hari ini sebenarnya ibadah spesial ya. Cuman kita memang tidak mau membiasakan. Ya, ini ulang tahun yang bersifat organisasi. Kita merayakan, nanti kalau ulang tahun organisasi nanti gerejanya yang tanpa kita sadari, gereja sebagai organisasi. Itu yang kita mau tinggikan ya. Kita tidak bisa pungkiri hal seperti itu. Saya secara pribadi tidak punya tradisi merayakan ulang tahun. Dari kecil ulang tahun pribadi cuma. Nah, itu terbawa dalam pelayanan ya. Artinya ya, terima kasih cukup disyukuri secara pribadi dengan Tuhan. Hal yang istimewa itu milik Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Karena Tuhan sendiri sudah setiap hari memberikan yang istimewa buat kita. Sebab itu ucapan syukur hanya bagi Tuhan. Dalam malam hari ini kita boleh berkumpul, yang ada di gereja, demikian jemaat semua yang ada di rumah kita masing-masing. Terus kita menikmati lawatan Tuhan, hadirat Tuhan, sebab Allah kita hebat. Tuhan Yesus senantiasa memenuhi kita, menyatakan rancangannya, kasih karunia-Nya sebagaimana yang sudah kita belajar. Karena Allah yang memanggil kita adalah Allah yang memanggil kita dengan suatu tujuan. Allah punya tujuan bagi kita, demikian Allah punya tujuan bagi jemaat GBI Ummah of Truth. Kita keluarga demi keluarga, pribadi lepas pribadi. Dalam setiap hal, pasti Allah sedang menyatakan tujuannya di balik setiap keadaan, di balik setiap peristiwa, kejadian apapun, pasti ada tujuan. Ada maksud Allah yang tersembunyi, yang memang kita belum bisa pahami ketika peristiwa-peristiwa itu terjadi. Tapi percayalah, pada waktunya kita akan melihat tujuan Allah, menyatakan kebaikan, keserupaan dengan Allah, sampai pada kemuliaannya, pasti dinyatakan bagi kita sebagai milik kepunyaan Bapa. Haleluya. Nah, kita dalam topik musim perubahan. Sebagaimana yang kita ketahui ini tahun perubahan. Kita sudah belajar 2 sikap dari 4 sikap yang kita belajar. Bagaimana sikap orang percaya, anak-anak Tuhan di dalam menghadapi perubahan. Yang pertama adalah kita harus memiliki respon dan reaksi yang benar. Ketika ada suatu peristiwa terjadi, perubahan, respon kita dulu. Jangan keburu bereaksi. Minta maaf, ini kenceng banget ke saya. Sudah ada itu. Iya. Nanti masuk angin ini selesai. Ya, angin tidak masuk sih. Cuma lebih baik bijaksana ya. Ya. Baik. Pertama adalah kita harus memiliki respon. Menyikapi perubahan yang ada, respon dulu dalam hati dulu. Uji dulu, timbang dulu. Gumuli dalam doa, baru reaksi. Baru kita bereaksi. Tindakan apa, sikap yang bagaimana yang harus kita kerjakan. Yang kedua dalam menyikapi perubahan adalah kita harus tetap berfokus. Ada fokus. Kita tidak berfokus pada masalah, goncangan yang terjadi. Goncangan boleh terjadi karena ini memang suatu hal yang sudah diberitahukan oleh firman Allah. Perubahan yang dari Allah selalu dimulai dengan kegoncangan. Itu untuk menguji kita. Fokus kita ke goncangan atau kepada perubahan. Kegoncangan yang membawa kepada perubahan. Karena kita memiliki kerajaan yang tidak tergoncangkan. Perubahan-perubahan yang terjadi adalah perubahan yang membuat kita mengalami keadaan yang pasti dan selalu menjadi lebih baik. Sebab perubahan yang tidak membawa lebih baik itu bukan perubahan. Itu adalah kemunduran. Ingat. Segala sesuatu yang tidak lebih baik itu bukan perubahan. Perubahan dalam konsep dunia, lebih-lebih lagi dalam konsep anak-anak Tuhan, itu pasti sesuatu yang lebih baik. Harus terjadi. Apalagi Allah kita, Allah yang mengubahkan segala sesuatunya. Pasti segala perubahan yang dibuat oleh Allah adalah dengan maksud menyatakan kebaikan demi kebaikannya. Seperti yang sudah kita pelajari minggu kemarin, bagaimana Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil dalam rencana Allah. Roma 8 ayat yang ke-28. Nah, kita masuk pada bagian yang ketiga dan sekaligus yang keempat. Yang ketiga ialah tetap semangat. Tetap semangat. Apapun yang terjadi, kita harus hidup ini harus selalu dilakukan, dilalui dengan sikap hati, yaitu kita harus selalu semangat. Amin. Jangan sampai makan semangat, kerjanya asal-asalan. Ya, kadang orang dunia ini, wah, kalau mikirkan hal yang dipikirkan senang menurut dirinya, wah semangat. Tapi kalau melakukan sesuatu yang
sedikit berat, susah, semangatnya kendor. Salah. Itu yang menyebabkan kita kehilangan janji Allah, kehilangan pengertian mengenali tujuan Allah dalam kehidupan kita. Bagaimana seharusnya tujuan itu, walaupun saat ini kita sedang melalui lembah, melalui kekelaman, melalui gunung-gunung yang terjal tinggi, tapi itu tidak boleh melemahkan semangat kita di dalam Tuhan. Karena semangat itulah yang memberikan kita tanpa kita sadari. Seringkali semangat itulah yang menjadi kekuatan, the last energy, kekuatan terakhir. Yang seringkali diubahkan ketika pintu sudah tertutup kelihatannya, bahkan sepertinya mujizat, tanda-tanda kita tidak lihat. Bapak Ibu, apa yang bisa membuat pintu terbuka, manifestasi iman, itu adalah kita tetap semangat. Walaupun kelihatannya semuanya kelihatan tertutup, kelihatannya semuanya kelihatan mustahil, tidak mungkin. Tapi justru pada saat yang seperti inilah bagaimana kita bisa tetap menghidupkan semangat. Oleh karena kita mempercayai janji Allah, rencana Allah, tujuan yang Allah berikan di balik setiap hal yang Dia izinkan untuk kita alami. Kita tidak menyerah, kita tidak putus asa, kita tidak mengeluh dasta untuk mengasihani diri sendiri. Kasihan saya, kasihan keadaan saya, kasihan diri saya. Kemudian kita mulai tidak berbuat sesuatu apapun, kita tidak lagi melakukan segala sesuatu dengan ukuran semangat yang kita miliki. Kalau kita bersemangat, kita bisa melakukan seperti ini. Tapi begitu kita melihat kenyataan-kenyataan terjadi, semangat kita seperti benang basah. Benang basah itu nggak usah diperintah, langsung turun dia, langsung lemes dan ngapa-ngapain. Benang yang basah ditegakkan itu susah sekali. Itulah orang-orang yang membiarkan semangatnya pudar, semangatnya hilang. Maka orang seperti ini seperti meniadakan harapan dalam dirinya. Harapan sepertinya berlalu ditiup angin. Yang terjadi adalah panas terik. Coba kalau kita di tengah panas tidak ada angin, apa yang terjadi? Betapa sumuknya sudah panas, terik, tidak ada angin lagi. Itu sebuah penderitaan yang luar biasa. Nah, angin itu bicara seperti semangat. Walaupun kelihatannya kering, tandus, tapi semangat yang daripada Tuhan tidak boleh kering di dalam diri kita. Semangat yang daripada Tuhan itu seperti angin yang senantiasa meniup, walaupun sepoi-sepoi itu, tapi itu menyegarkan Tuhan di tengah kondisi panas, terik. Di tengah kering tandusnya kehidupan yang sedang aku tempuh. Tapi keadaan kering tandus di sekelilingku, di luarku, kondisiku tidak dapat membuat mengkeringkan hatiku yang selalu berharap pada Tuhan. Ada harapan di tengah-tengah pergumulan, ada harapan di tengah-tengah kesulitan, ada harapan di tengah-tengah kesukaran. Nah, hal untuk kita mencapai, memelihara harapan yang Tuhan berikan pada kita, itulah yang disebut tetap bersemangat karena kita punya harapan di dalam Tuhan. Amsal 18 ayat 14. Firman Allah mengatakan, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Lihat di situ. Kekuatan terakhir bagi orang yang menderita, yang sudah tidak tahu apalagi yang harus diperbuat ketika semuanya menunjukkan keadaan yang tidak ada hal yang bisa dipikirkan untuk mendatangkan kebaikan. Disitulah semangat menjadi suatu hal yang sangat penting. Berapa banyak kita menyepelekan kekuatan daripada semangat hidup. Ada orang-orang hebat yang kemudian tidak kelihatan kehebatannya karena dia meniadakan semangat hidup. Begitu dia berhadapan dengan pintu-pintu tertutup, ya padang-padang gurun yang sukar sulit, kenyataan yang terus-menerus dia lihat, kemudian mulai membandingkan dengan dirinya, apa yang terjadi, bagaimana. Dan dia menyimpulkan menurut pikirannya sendiri, semuanya jelek, semuanya sulit, semuanya tidak baik, semuanya semakin buruk, bertambah lebih buruk lagi. Apa yang terjadi dengan orang yang memperkatakan sedemikian rupa? Mukanya pun muram, mukanya pun lesu, mukanya pun letih. Sebagai orang yang kurang, tidak memiliki semangat. Maka sekalipun dia punya hal apapun yang terbaik, katakan menurut ukuran dunia dia punya titel, punya gelar, punya pengalaman. Tapi orang kalau tidak punya semangat, lebih baik orang yang tidak punya pengalaman tapi dia punya semangat hidup. Lebih baik orang yang tidak punya pengertian, pengetahuan yang panjang lebar, tapi orang ini punya semangat hidup yang luar biasa. Itu jauh lebih berharga daripada orang yang memiliki segala sesuatu menurut ukuran dunia, tetapi dia tidak mengerjakannya dengan suatu semangat. Apa yang kita miliki ketika kita berada dalam kondisi yang lemah, kekuatan yang luar biasa tidak terduga adalah orang yang bersemangat dapat mengatasi, melewati
Setiap tantangan, persoalan, pergumulannya, hari ini adakah kita tetap bersemangat? Atau semangat kita sudah mulai pudar, semangat kita mulai undur? Kita tergantung kenyataan apa yang terjadi, baru kita semangat lagi. Bukan demikian, semangat harus kita jaga, kita pegang teguh, kita terus menerus pelihara. Bapak Ibu, semangat di dalam Tuhan, itu bukan soal perasaan yang dilebih-lebihkan. Tuhan itu tidak ada hubungannya dengan perasaan kita. Kalau kita perasaan, maka ya tadi, kita akan diombang-ambingkan oleh perasaan. Kalau perasaan kita susah, maka hidup kita susah. Perasaan kita senang, hidup kita baru ngomong senang. Jadi susah senang nanti kayak roller coaster naik turun gini, seperti yoyo naik turun tidak jelas, karena perasaan yang menguasainya. Hidup kita tidak dipengaruhi oleh perasaan. Jadi semangat itu bukan perasaan, bukan emosi yang berlebih-lebihan. Bukan motivasi, karena kita dimotivasi, bukan. Motivasi yang membuat kita kuat, kemudian berusaha. Kemudian kalau motivasi itu tidak terjadi, motivasi itu tidak kita alami, kemudian kita uji, ternyata semua perkataan motivasi itu hanya basa-basi. Apakah kita bisa tetap semangat? Saya memberitahukan, Alkitab memakai kata semangat dalam firman Tuhan. Amsal 18 ini luar biasa. Bahasa Inggris memakai kata the spirit of man. Roh manusia. Bukan hanya roh manusia, ya. Ya. The spirit of man will be support. Orang itu ya, will be support him when he is ill. But how may a broken spirit be lifted up? Ini bahasa Inggrisnya kah? How may a broken spirit be lifted up? How may, bagaimana? Bagaimana mungkin orang bisa memulihkan semangat yang patah? Saya suka kata Indonesia terlalu datar, terlalu ya semangat baik. Tapi bahasa Inggris ini roh. Semangat yang dimiliki anak-anak Tuhan itu bukan sekedar emosi, perasaan, motivasi yang berlebihan. Karena ada sesuatu, karena dapat sesuatu. Bukan, tidak pengaruh orang mau tidak iming-imingi kita, tidak janjiin kita apapun. Itu tidak mempengaruhi semangat kita setiap hari di dalam Tuhan. Kita memiliki semangat bukan oleh karena kita mau dapat apa, kita diiming-imingi oleh apa, kita dimotivasi dengan faktor apa, dengan suatu hal apa, baru kita. Bukan, ini Alkitab mengatakan the spirit of man will support him, will be support. Ya. When he is ill, ketika dia sakit, ketika dia menderita. Bahasa Ibraninya itu adalah ruah. Saya kejar bahasa Ibraninya ruah. Ruah di sini adalah Holy Spirit God, ini Roh Kudus. Ini bukan semangat, perasaan yang saya katakan tadi, emosi atau motivasi yang berlebihan oleh karena kita diiming-imingi susah. Bukan, itu terlalu dangkal kita memikirkan semangat ikut Tuhan hanya oleh karena mau dapat sesuatu baru kita semangat cari Tuhan. Terus kalau kita nggak dapat sesuatu, kemudian iman kita, kekristenan kita jadi nggak semangat. Aduh, kekristenan anak-anak. Maaf Bapak Ibu sudah temu saya tidak pernah khotbah dengan nada-nada yang lemah, nada-nada yang walaupun apapun, saya tidak perlu ceritakan masalah apa yang kami hadapi. Bukan masalah yang membuat kita menjadi semangat atau tidak, tapi roh Tuhan yang itu yang membuat kita semangat selalu. Amin. Masalah boleh besar, masalah boleh kecil, emangnya gua pikirin. Amin. Roh di dalam kita jauh, ini bicara spirit, ruah, Holy Spirit, roh. Sebab itu pastikan roh itu nyata. Sebaliknya kalau engkau tidak punya semangat, ayatnya berkata jangan padamkan roh. 1 Tesalonika 5 ayat 19. Maka roh, kalau kita tidak semangat, kita mengeluh, kita bersungut-sungut, muka kita muram, itu sama dengan kita memadamkan roh Allah. Itu akibatnya kita kehilangan sukacita, kehilangan damai, sejahtera dalam kehidupan kita. Ini bukan soal semangat manusia. Semangat yang kita miliki yang diberitahukan Amsal 18 ayat 14. Ini bicara pneuma, perjanjian baru pneuma. Jangan padamkan roh, ini bicara Holy Spirit, Roh Kudus. Roh Allah, pribadi Allah yang ketiga itu mengurapi kita. Makanya orang dipenuhi Roh Kudus cirinya saudara, hidupnya penuh semangat. Tidak ada Allah, ia seperti api yang menyala-nyala, bergobar-gobar. Tidak ada sebuah kondisi keadaan yang membuat dia merasa sesuatu hal, membuat dia menjadi loyo, menjadi letih, lesu, membuat dia menjadi kemudian mundur. Tidak ada. Karena roh Allah di dalam dia adalah roh yang terlebih besar daripada roh dunia ini.
Sebab itu 1 Tesalonika 5 ayat 16 berhubungan sampai dengan ayat 19. Ayat 16 dikatakan bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa, mengucap syukur. Bila mana kita bisa bersukacita, bila kita tetap berdoa dalam keadaan yang sulit dan mengucap syukur, bila roh Allah terus menyala-nyala di dalam kita. Itulah semangat yang harus kita jaga. Itulah ruah yang Allah berikan pada kita. Makanya Amsal berhubungan dengan Amsal 17 ayat 22 mengatakan, hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat roh yang padam akan meniadakan sukacita dalam hidup kita. Bagaimana hati yang gembira itu dikatakan obat yang manjur. Berarti orang-orang nonton Sri Mulat, nonton lawak, nonton tukul, nonton stand up komedi. Maaf Bapak Ibu, ini beda. Sukacita Alkitab yang dimaksudkan di sini, ini adalah sukacita karena Roh Kudus di dalam kita. Ini sukacita bukan orang lucu, bukan orang lawak, bukan. Itu sukacita sekali lagi duniawi yang dangkal. Sukacita yang demikian, begitu TV mati padam, langsung kembali ke masalah, susah lagi. Begitu lihat TV, ketawa dia. Ya tadi akhirnya kita jadi permainan televisi. Bukan demikian, roh yang daripada Allah dikatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Bagaimana hati yang gembira? Sukacita yang kita miliki menjadi sebuah obat yang manjur. Karena ini bicara roh. Karena kalimat selanjutnya berhubungan dengan Amsal 18:14 tentang orang yang bersemangat. Karena dikatakan Amsal 17 ayat 22b, tetapi semangat yang patah. Kita tahu semangat itu bicara ruah, roh, bicara pneuma, roh Allah yang bekerja. Jadi kalau kita tidak memiliki sukacita, kegembiraan di dalam Kristus, berarti kita meniadakan roh Allah di dalam diri kita. Kita mendukakan Roh Kudus di dalam diri kita. Sebaliknya orang yang dipenuhi Roh Kudus, sukacita Allah itu akan mengalir dalam hidupnya. Itulah kekuatan Roh Kudus yang akan menyembuhkan orang itu, memulihkan orang itu, sehingga dalam sukacita yang Allah berikan, artinya dia nyala-nyala bersemangat di dalam Roh Tuhan. Tidak ada hal apapun yang dapat membatasi, menghalangi, menahan, menghentikan, apalagi memadamkan segala karunia-karunia Allah melalui kebaikan kemurahan diberikan oleh Tuhan bagi kita. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Orang yang bersemangat itu mengalami sukacita oleh karena Roh Kudus. Sebab Roma 15 ayat 13 dikatakan, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan apa? Segala, perhatikan segala sukacita. Jadi sukacita kita bukan ditentukan oleh karena besar kecil, baik tidak baik, masalah, kebutuhan, biaya, bukan. Segala sukacita. Allah sumber pengharapan akan memenuhi kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berkekuatan roh. Sekali lagi, segala sukacita ini bukan oleh karena perasaan manusia. Ini yang menimbulkan semangat yang kudus. Ini sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, damai sejahtera yang dibuat oleh Roh Kudus. Sedemikian rupa, makanya kita melimpah-limpah orang yang bersemangat. Saya tadi katakan itu adalah orang yang memiliki harapan, berjalan dalam harapan. Apa yang membuat orang hidup dan orang yang tidak hidup adalah orang hidup karena dia punya harapan. Tapi kalau orang mati sudah tidak ada harapan. Makanya lihat kalau dokter sudah tidak ada harapan bicara kepada keluarga pasien, maaf, sudah tidak ada harapan. Ini obat terakhir, cara terakhir yang bisa dilakukan. Bukan main langsung keluarga itu kecil hati, padam semangat. Tapi ada suatu kekuatan yang seringkali diucapkan dokter di ujungnya. Berdoa saja, biar Allah yang memberikan pengharapan. Amin. Inilah sukacita, inilah semangat yang dikerjakan bukan oleh karena keadaan manusiawi kita yang memperhitungkan segala sesuatu dengan diri kita dan mengukur apa yang kita hadapi di luar kita, masalah, kebutuhan, karena bukan. Tapi roh yang di dalam kita tidak dipengaruhi oleh keadaan apapun. Itulah semangat yang kudus yang membangunkan sukacita sehingga kita dapat beria-ria di dalam Tuhan Allah sumber kekuatan kita. Amin. Semangat itu sebenarnya, Bapak Ibu, itu identik dengan sungguh-sungguh. Jadi kalau kita tidak semangat, sebenarnya kita sedang tidak sungguh-sungguh. Dan kalau kita tidak sungguh-sungguh, apa yang akan kita dapatkan dari Tuhan? Allah tidak bisa memberikan pada orang-orang setengah hati, setengah jiwa, setengah pikiran. Allah katakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu, bukan setengah. Mungkin kita berdoa, tapi engkau berdoa dengan setengah hati. Mungkin engkau beribadah, tapi engkau beribadah dengan setengah hati.
Engkau biarkan setengah hatimu larut dipengaruhi oleh keadaan dunia, masalahmu, kondisimu, keadaanmu. Engkau tidak sepenuh hati. Bapak Ibu, kita bisa kelihatan di depan orang kelihatan sungguh, tapi kita tidak bisa menipu Tuhan. Orang yang bersemangat Allah mencari ini datang dari Roh Kudus, dan ini akan menyatakan kesungguhan hati. Kenapa kita? Sederhana, makanya orang Kristen kekuatan kita yang terakhir semangat. Semangat itu walaupun tidak sungguh-sungguh. Doa sudah tidak punya, sungguh-sungguh aja doa sudah. Orang yang sungguh-sungguh doa dia tidak akan bergeming. Ada telepon, ada SMS, ada tawaran, ada orang siapapun. Emangnya gua pikirin. Tidak ada yang lebih dapat menjawab, memenuhi segala, menyelesaikan masalah kita selain Tuhan kita Yesus Kristus. Makanya kita harus sungguh-sungguh Bapak Ibu. 2 Tawari 16:9 mengatakan semangat itu identik dengan kesungguhan hati. Jadi kalau kita nggak semangat dalam hidup kita, semangat kita beda, maka kita akan menunjukkan ketidaksungguhan hati kita di hadapan Tuhan. Itu akan merugikan diri kita sendiri. Walaupun kita rajin, walaupun kita aktif ibadah, tapi kalau kita tidak sungguh-sungguh, maaf, itu bisa menghalangi janji berkat Tuhan. Yang sesungguhnya Allah mencari orang-orang dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi. Ingat, Allah melihat hati. Allah tidak melihat keadaan kita luar. Hati kita yang sungguh-sungguh, itu yang Allah kerjakan. Karena mata Tuhan, 2 Tawari 16:9, mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi untuk memberikan mata Tuhan tuh ngelihat. Kalau Tuhan ngelihat, bukan kayak ngelihat kita, oh baik, tidak, enggak. Tuhan tuh kalau ngelihat manusia, nguji sekaligus. Kalau Tuhan melihat kita, itu Tuhan sedang menyelidiki kita. Adakah kita untuk memberikan, kenapa? Kalau Tuhan melihat kita, menguji kita, kita layak menerima untuk memberikan kekuatannya kepada orang, kepada mereka yang bersungguh-sungguh hati terhadap Dia. Kata sungguh-sungguh di sini di dalam bahasa aslinya Ibraninya itu salem, sama dengan shalom. Kalau kita bersungguh-sungguh itu berarti kita shalom. Jadi kalau engkau tidak bersungguh-sungguh, engkau tidak sedang shalom dengan Tuhan. Ya, shalom itu artinya safe. Pertama, komplit. Shalom, ya, bahasa sungguh-sungguh dalam bahasa aslinya saya teliti, ini shalom atau sama dengan shalom. Itu artinya 3 hal: komplit, safe, peace. Komplit ini menyeluruh, komplit. Ya, dalam segala hal. Full, perfect, ini komplit. Penuh, sempurna. Jadi kalau kita salem, kita sedang bersungguh dengan hal-hal yang menyeluruh, sempurna daripada Allah itu terjadi dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah kita akan safe. Safe itu aman. Kita aman dalam perlindungan Tuhan. Kita aman dalam pengawalan Allah. Atau unharmed. Bahasa Inggris yang lain safe atau unharmed. Unharmed itu tidak terganggu. Nyaman. Artinya nyaman di sini bukan nyaman yang ditentukan, bukan nyaman karena salem, karena aman di dalam Tuhan. Maka kita unharmed, ya. Kita tidak terganggu sedikit pun. Mau masalah, kayak mau keadaan apapun, hati kita tetap tenang. Hati kita tetap penuh damai. Hati kita tetap melihat, merasakan bagaimana tangan Tuhan selalu ada, selalu nyata. Karena apa? Karena kita sendiri merasakan dalam kesungguhan kita mencari Tuhan, ada kekuatan Allah yang diberikannya kepada kita. Sehingga keadaan, kejadian-kejadian yang kita alami tidak menjadi suatu hal yang berarti, yang penting untuk kita alami. Semuanya hanya untuk semakin membuktikan hal ini Tuhan akan membuat kami semakin bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Keadaan apapun semakin menunjukkan kami semakin mengalami salem, mengalami shalom. Shalom mengalami salam itu sendiri. Ini harus kita alami sampai kita mengalami peace. Peace di sini kembali bicara tentang full, sempurna, perfect, penuh, sempurna. Ya, peace of, dalam bahasa Inggris saya baca keep covenant relation. Muncul tidak? Oh belum ya, di short Bible ya. Keep covenant relation. Keep covenant relation itu adalah mempertahankan janji kudus. Orang-orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, dia itu sedang berpegang kepada perjanjiannya dengan Tuhan.
Dia tidak menjadikan perjanjiannya dengan Tuhan biasa-biasa. Makanya hatinya itu dipenuhi dengan peace of keeping covenant relation. Muncul? Oh belum ya? Kita lihat di situ bagaimana artinya kita akan melihat perjanjian Allah itu digenapi dalam diri kita. Karena Mazmur 25 ayat 14 katakan, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Dan perjanjian-perjanjiannya, perjanjian ini loh, keep covenant relation. Sebuah perjanjian itu akan mengikat, Allah tidak bisa tidak, akan menolong, akan memimpin, akan menyertai, akan memberkati kehidupan orang-orang yang sungguh-sungguh dengan Dia. Mengalami salem. Kalau kita tidak mengalami salem, maafkan saya, itulah yang menjadi hal masalah. Kenapa kita tidak menerima? Engkau mungkin berdoa, engkau mungkin ibadah, engkau mungkin berkata, saya sudah menyerukan menyembah Tuhan. Pertanyaannya, apakah engkau sungguh-sungguh? Kalau engkau sungguh-sungguh, Pak, maaf, hatimu akan damai sejahtera, engkau akan sukacita. Kita sudah belajar bagaimana roh daripada Allah, hati yang gembira itu adalah obat. Kalau hari ini engkau gelisah, wajahmu sendiri tanpa murung, wajahmu penuh keraguan-raguan, kebimbangan, engkau tidak mengalami ruah, engkau tidak mengalami semangat, dan sekaligus engkau tidak mengalami salem. Apa itu salem? Engkau tidak lagi sungguh-sungguh. Makanya engkau takut, engkau khawatir. Kenapa? Engkau tidak mengalami kekuatan. Karena mata Tuhan memandang ke seluruh bumi untuk memberikan kekuatan. Makanya masalah kita seolah-olah menjadi kelihatan lebih besar, kita lebih lemah, lebih kecil. Harusnya kita semakin kuat. Karena semangat itu bicara ruah roh Allah dan salem. Complete, safe, peace yang Allah berikan kepada kita. Amin. Ibrani 11 ayat yang ke-6 sendiri pun mengatakan orang yang beriman harus nampak dengan sikapnya yang sungguh-sungguh. Kalau tidak sungguh-sungguh, tidak bisa demikian. Sebab tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Barang siapa berpaling kepada Allah, barang siapa mengatakan aku percaya kepada Allah dengan kata yang demikian, pertama ia harus percaya bahwa Allah itu ada. Orang yang beriman pada Tuhan itu harus percaya bahwa Allah itu ada dalam segala keadaan. Kalau kita tidak ragu-ragu, Tuhan ada nggak di tengah masalah saya? Kita takut, kita khawatir, berarti kita nggak percaya Allah ada di tengah masalah yang kita hadapi. Dan kemudian, dan Allah, pertama dia harus percaya, orang yang beriman adalah orang percaya bahwa Allah ada. Allah itu ada dalam segala keadaan, tidak dapat dibatasi. Tidak ada hal apapun yang membatasi. Mau masalah kita yang paling di ujung bumi, keadaan kita yang mau, tidak orang dunia, tak Allah tidak dibatasi. Semua itu pasti akan dinyatakan Allah. Yang kedua, itu harus nyata dengan apa itu? Dan Allah akan memberikan upah kepada mereka yang kembali lagi. Orang beriman ini, dua hal ini nggak bisa dipungkiri. Pertama, percaya Allah ada. Kedua, kesungguhannya. Kita tidak bisa ngomong saya percaya, tapi kita tidak sungguh-sungguh. Ini yang menjadi masalah besar dalam diri kita. Lihat, banyak orang Kristen ibadah, tapi berapa banyak mengalami kemenangan. Kenapa mereka mengalami? Padahal mereka aktif gereja, tapi Kristennya begitu-gitu aja. Karena tidak sungguh-sungguh. Kekristenannya menjadi Kristen tradisi, kekristenan kebiasaan. Minggu ke gereja hanya sekedar kebiasaan karena ya seorang Kristen dan sebagainya. Karena tidak sungguh-sungguh. Coba kalau sungguh-sungguh, seharusnya hidup ini penuh kemenangan, penuh dengan victory song, penuh dengan nyanyian kemenangan setiap hari ini, penuh dengan pujian, penyembahan, sukacita kita tidak henti-hentinya. Dalam segala kita ini bersungguh-sungguh, semangat kita ini tidak akan menjadi pudar oleh kondisi apapun. Harusnya kelihatan. Karena kemenangan pasti menang. Pasti menang kok. Allah memberi kekuatan. Lihat, perjanjian lama Allah memberi kekuatan pada yang sungguh-sungguh. Perjanjian baru Allah memberi upah. Apalagi yang kurang? Semuanya sudah dijanjikan Tuhan. Pertanyaannya, sudahkah kita bersemangat atau bersungguh? Adakah kita mengalami roh Tuhan, ruah, pneuma? Sudahkah kita mengalami salem dalam kehidupan kita? Ini yang harus terjadi. Maka kita mengalami sungguh semangat hidup. Yaitu tadi, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Nah, saya mau bawa pada 3 hal. Apa yang seringkali menjadi tantangan anak-anak Tuhan, sehingga mereka kehilangan zalem, kehilangan kesungguhan hati, sehingga mereka kehilangan apa yang harusnya roh Allah kerjakan. Tidak mengalami peace, tidak mengalami safe, tidak mengalami complete. Janji Tuhan yang luar biasa. Ada 3 hal yang menjadi tantangan anak-anak Tuhan.
untuk kita bisa menjaga hidup kita tetap semangat di dalam Tuhan. Yang pertama, Bapak Ibu, apa yang menyebabkan semangat kita bisa menjadi pudar? Itu adalah malas. Perhatikan, lazy spirit. Orang malas, kalau malas ke gereja, malas ibadah, ya nggak melakukan semangat. Kalau kita malas berdoa, kita pasti akan sedikit-sedikit malas mau melakukan. Kenapa sih harus baca Alkitab? Kenapa sih harus renungkan 15 menit, setengah jam? Ih, lama banget. Padahal baru setengah jam. Padahal ada orang-orang baru percaya Tuhan tuh, Bapak Ibu. Orang-orang Arab hari-hari ini di Timur Tengah terjadi kebangunan rohani. Orang-orang Arab, saya ngomong terus terang, ini sudah viral. Orang-orang Muslim banyak yang bertobat, pegang Alkitab ini kayak pegang diamond, berlian. Mereka benar-benar pegang Alkitab baca hari-hari ini, banyak orang Arab bertobat loh. Saya memberitahukan salah satu pengertian ayat yang mengatakan mereka yang terdahulu itu yang terkemudian. Yang terkemudian terdahulu. Saya khawatir banyak orang Kristen akan disalib oleh saudara-saudara kita. Kalau kita tidak tetap bersungguh-sungguh semangat, maaf, mereka yang terkemudian, saudara-saudara kita Muslim, tapi yang membuka hati bertobat percaya, mereka lebih radikal percaya Tuhan Yesus. Mereka rela mati. Saya khawatir nanti di surga kita ketemu orang-orang berjenggot, sorbanan. Karena kita orang Kristen biasa-biasa cari Tuhan. Kita Kristen sejak lahir, makanya kita Kristen cap-capan doang. Hanya merek aja. Kita lupakan kesungguhan mereka yang begitu terima cap itu seperti maaf. Seperti orang diperbudak kemudian dia dibebaskan. Wih, itu luar biasa. Dia akan katakan, ini saya tidak akan lepaskan. Tanda ini tidak akan saya lepaskan. Saya akan pegang teguh seumur hidup saya. Dulu saya dijajah, dikuasai oleh dunia. Sekarang saya merdeka di dalam Kristus. Saya sudah menjadi miliknya. Orang seperti ini akan mengalami kesungguhan hati. Dan ini yang saya lihat. Begitu banyak tokoh penginjil saat ini dipakai oleh Allah. Dari latar belakang sosial kita. Menginjil dan penuh keberanian. Tanpa ada ketakutan. Bahkan kita sedikit-sedikit orang Kristen nginjil takut. Ngomong tentang Tuhan Yesus takut nanti. Saya sebutkan nama Bapak Saifuddin Ibrahim. Dengan terang-terangan beritakan Injil sampai masuk penjara. Mantan guru besar Al-Quran, saya harus ngomong katakan apa. Bertobat. Dan dia bicara terang-terangan tentang Kristus, tentang Tuhan Yesus. Hari ini banyak dari kelompok mereka bertobat. Dan risikonya beliau masuk penjara. Ini yang salah. Kita harus cemburu, kita harus iri secara roh. Artinya kita harus membangun semangat kita. Aduh, mereka kok sama Tuhan bisa sampai di penjara. Padahal lahir dan bisa. Kok kita sekarang ini bagaimana? Bapak Ibu, kita malas. Jangan remehkan roh malas. Roh malas ini tandanya gini, nanti dulu. Semuanya dibilang berdoa nanti. Masih fru. Masih pagi. Nanti sedikit malam. Kalau sedikit malam, aduh malaman ini. Mata sulimawat. Mau bagaimana mau berdoa, siapa tahan ini. Sudah, toh besok masih ada hari, masih terang. Tuhan janji semangat, besok aku akan cari Tuhan. Begitu besok datang, ada SMS masuk, bisa tolong segera meluncur ke sini, ke situ. Waduh, doa tadi bang, Tuhan terima kasih jawaban doa. Maafkan janji tadi malam tidak bisa berdoa, pagi ini sebelum aku berdoa, Tuhan sudah jawab. Ini cobaan. Ini ujian, apa yang kau tidak lakukan, kau katakan siang masih kesiangan. Kau katakan malam kemalaman. Sekarang pagi begitu digoda dengan berkat, baru berkat seperti itu sudah mulai bingung ngatur bagaimana komitmen persekutuannya dengan Tuhan. Langsung berubah semuanya. Tidak sesuai jadwal kita dengan Tuhan. Bapak Ibu, ini roh kemalasan. Kita banyak menunda, kita banyak membatalkan perjanjian kita dengan Tuhan. Akibatnya roh kita tidak semakin kuat. Meremehkan manusia, batal sama manusia itu tidak perlu diperhitung. Paling perasaan aja ya, paling sejeleknya dia ya karir kita, katakan jabatan. Tapi kalau kita melalaikan Tuhan, Bapak Ibu, ini bicara mati hidup, ini bicara masa depan, bahkan ini bicara anak cucu keturunan kita. Bukan ditentukan oleh pikiran kita, kepandaian kita hari ini, siapa yang kita kenali, bukan. Hidupmu, keluargamu, anak cucumu, keturunanmu ditentukan Tuhan Yesus. Bukan apa, kalau tiba-tiba di keluargamu, anakmu mengalami musibah, apa yang kau bisa lakukan? Temanmu, sahabatmu,
Kalau tiba-tiba di sana ada bahaya, ada kecelakaan, apa yang kau bisa lakukan? Bapak Ibu, kadang kemalasan kita kompromi. Dia tadi dan nanti perbuatan baik yang kau tunda untuk melakukan, awas jangan sampai itu menjadi sebuah hal yang buruk kemudian kau lakukan. Kalau engkau sudah punya niat baik untuk melakukan sesuatu, mau menolong orang atau mau melakukan sesuatu, lakukan, jangan tunda. Belajar melakukan sesuatu. Itu apa? Untuk melatih supaya roh malas jangan bekerja. Yosua 18 ayat 2 mengatakan dengan jelas, pada waktu itu masih tersisa 7 suku bangsa dari antara orang Israel yang belum mendapat bagian tanah milik Musaka. Sebab itu Yosua berkata, demikian berapa lama lagi kamu bermalas-malas? Bapak Ibu, kita harus. Makanya saya sendiri selalu mengulang, kami doa pagi setiap pagi. Tidak ada kata malas, tidak ada kata capek. Mulai dari anak kami Gabriel umur 8 tahun sudah mulai doa pagi. Doa pagi semua, tidak ada yang tidur. Kalau di sini kami ini karena corona kami agak siang, mulai jam 5-an. Di Surabaya setengah 5 harus bangun. Karena jadwal anak-anak padat, sekolah padat kalau di Surabaya kan full day school, pagi sampai sore. Kami harus pagi, setengah 5 udah bangun. Saya ketok kamar, ayo berdoa, tidak ada alasan. Kamu capek, kamu sekolah, papa juga capek. Kalian cuma mikir sekolah, selalu papa bilang. Orang tua ini mikir semuanya. Mikir makan, minum, mikir bayar rumah, tapi kita tidak pernah capek. Kamu hanya mikir satu hal. Tuhan kita terlalu luar biasa. Mungkin tidak ada alasan. Kalau mau hidup ditolong Tuhan, mau diberkati Tuhan, jangan merasa capek, malas mencari Tuhan. Bayangkan kalau Tuhan malas menolong kita. Kalau kita malas cari Tuhan, bayangkan kalau Tuhan, kamu malas sama saya. Coba kalau Tuhan malas sebentar sama kita. Wih, apa yang terjadi? Jangan biarkan roh kemalasan. Amsal 24 ayat 27 ayat tambahan berkatakan, selesaikan pekerjaanmu di luar. Selesaikan pekerjaanmu, kewajibanmu di dalam Tuhan. Siapkanlah itu di ladang, baru kemudian bangun rumahmu. Penuhi apa yang menjadi kewajibanmu dengan Tuhan. Selesaikan pekerjaanmu. Apa yang sudah Tuhan perintahkan, suruhkan. Bapak Ibu, jangan malas, jangan tunda. Kata Tuhan, selesaikan tanggung jawab. Hal-hal yang kau harus lakukan di dalam Tuhan, itu harus kita lakukan. Jangan abaikan. Amin. Baik. Maka baru kemudian, berapa banyak kita langsung mau pikir diri kita, aduh aku mau ini, aku mau ini. Pertanyaan, kau sudah selesaikan enggak apa yang Tuhan mau? Kau sudah selesaikan belum apa yang Tuhan mau? Ini ada ayatnya, selesaikanlah pekerjaanmu di luar rumahmu. Siapkanlah itu di ladang. Siapkan supaya apa? Bagian yang kau bawa di dalam rumahmu, apa yang kau akan terima menjadi berkat dalam rumahmu, keluargamu, itu akan Tuhan berikan. Ini bicara bekerja di ladang, ini harus jangan malas. Kau malas, maka kau tidak akan mendapat bagian terbaik daripada Tuhan. 2 Timotius mengatakan, petani yang bekerja keras akan mendapatkan bagian yang terbaik. Tidak ada roh kemalasan. Apa yang menyebabkan semangat kita bisa menjadi pudar? Yang pertama roh kemalasan. Yang kedua adalah tired, kelelahan. Saya memberitahukan Bapak Ibu, iblis itu menjatuhkan kita. Iblis itu tidak dapat menjatuhkan kita, tapi dia menantikan kita waktu kita lelah. Penyakit itu terjadi waktu kita apa? Lelah. Corona masuk ini karena kita lelah. Antibodi imun kita tidak bekerja. Kenapa lelah? Kita terlalu memaksa tubuh kita sampai kita tidak sadari bahwa antibodi dalam diri kita ini sudah tidak lagi bekerja maksimal. Saya memberitahukan, iblis tidak bisa menjatuhkan kita, tapi iblis membuat kita lelah. Dan dia menunggu di saat kita lelah. Disitulah dia, orang yang kalau lelah, biarpun orang berkasa, kalau dia sudah lelah, didorong, coba tidak tidur-tidur, lelah karena tidak tidur-tidur. Suruh mikir, aduh jangan suruh mikir malah, iya. Lelah. Akhirnya tidak bisa mikir, tidak bisa merencanakan sesuatu apapun, tidak bisa melakukan hal-hal yang baik. Segala sesuatunya tiba-tiba blank, kosong. Kenapa? Lelah. Kelelahan menjadi senjata iblis. Ada banyak kita dilelahkan dengan kesibukan-kesibukan yang kita tidak tahu, tiba-tiba itu melelahkan manusia rohani kita. Sehingga ketika kita ada di rumah kita lelah. Untuk kita berdoa kita lelah.
Karena kita tidak demikian rupa membagi waktu kita sedemikian rupa. Kita biarkan sibuk. Bapak Ibu jangan bangga menjadi busy man, busy woman, businessman, businesswoman. Artinya orang-orang sibuk. Allah tidak mencari orang sibuk. Ingat teguran Allah terhadap Marta. Marta, engkau sibuk. Engkau sibuk dan apa yang kau khawatirkan. Lihat Maria mengambil bagian yang terbaik. Ya. Maria mengambil bagian yang terbaik. Dia tidak lelah dan sibuk. Dia melayani Tuhan yang terbaik. Kenapa kita harus doa pagi? Fresh. Saya terus terang jarang doa malam. Jam 12. Capek. Kecuali kita ada kesibukan. Supaya kita beri yang terbaik sama Tuhan. Jangan kita beri tapi nggak full energi. Saya terus terang saya punya janji. Tuhan, saya energi saya. Ya ini mungkin karena faktor, saya jarang doa malam. Artinya tengah malam jam 12, jam 1. Karena mungkin faktor latar belakang saya dulu anak dunia hiburan, dunia bioskop. Dunia bioskop itu kalau malam melek. Pulang pagi, tidur sampai siang. Tapi Tuhan tidak lihat itu. Yang penting adalah kita segar menghadap Tuhan. Kita kuat, kita sungguh-sungguh energi kita full untuk Tuhan. Nah, kita ngomong tengah malam tapi sambil ya yang penting Tuhan udah ketemu ya. Jangan lelah, artinya jangan kelelahan yang kita berikan. Yesaya pasal 40 ayat 29 mengatakan, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah. Lihat itu. Iblis mengincar kita pada saat lelah. Tapi puji Tuhan, Tuhan punya janji, Dia memberi kekuatan pada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Orang-orang muda, orang dunia ini yang tidak mengenal Tuhan akan dibuat lelah. Orang-orang muda lelah dan lesu, teruna-teruna jatuh tersandung. Ini gambar orang dunia yang tidak mengenal Tuhan, tidak memiliki Tuhan, pasti lelah. Hidup mereka dibuat lelah. Lihat ada banyak anak muda yang sudah stres. Orang-orang, mas kenapa? Karena mereka lelah dengan kehidupan ini. Dan mereka tidak tahu bagaimana dengan kelelahan ini mereka menerima energi yang baru, kekuatan yang baru, semangat yang baru. Semangat itu hanya diberikan oleh Tuhan Yesus. Sebab itu dikatakan ayat ke-31, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, berjalan dan tidak menjadi hebat. Ini loh anak-anak Tuhan itu harus kondisi prima Bapak Ibu. Kalau memang kita harus istirahat, istirahat. Sebaliknya kalau kita harus melakukan sesuatu dengan maksimal, lakukan sesuatu dengan maksimal. Jangan biarkan kelelahan. Ada satu contoh Nabi yang kelelahan luar biasa. Ya. Ini bukan Nabi kecil. Nabi Elia. Elia kelelahan luar biasa secara mental, secara fisik, secara spiritual. Ketiga aspek. Kalau mental, daya juang sudah mulai kendor. Kemudian fisik juga mempengaruhi. Dan kemudian spiritual, rohani, roh, ruah. Nggak ada, waduh, sudah celaka orang seperti ini. Celaka. Orang sekelas Nabi Elia aja bisa hilang. 1 Raja 19 ayat yang 4 mengatakan, 4b dikatakan, kemudian ia ingin mati. Kemudian ia ingin mati. Ya Tuhan, dia menyerah aja pada Tuhan. Aku tidak lebih baik. Ya. Cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, aku tidak lebih baik daripada seorang nabi yang pada Fatsal 17 bernubuat hujan tidak turun 3,5 tahun. Fatsal 18 menurunkan api dari langit dan kemudian dia berdoa hujan turun. Fatsal 19, 17, 18 mengalami mujizat. Fatsal 19 anti klimaks. Kenapa? Lelah. Kalau engkau lelah, perhatikan, awas. Itulah saat dimana iblis mengincar kita. Sebab itu jangan biarkan kelelahan dalam bentuk apapun. Hari ini menjadi fakta. Orang-orang yang kena corona ini adalah orang-orang yang paling lelah. Gampang kena corona. Imunnya tidak bekerja dengan baik. Antibodi lelah. Kalau dia sudah lelah, walaupun dia minum vitamin apapun, tidak akan bisa melawan. Karena itu jangan lelah. Keadaan yang terjadi ini menjadi sebuah contoh, teladan, peringatan bagi kita. Jaga spirit kita, supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan. Jangan lelahkan diri kita dengan hal apapun. Lihat fatal, kelelahan membuat seorang nabi udah mati saja lebih baik daripada hidup. Kasihan.
Dibawa Tuhan ke gunung Tuhan, di gunung Horeb, ayat 9 mulai, tidak bisa dengar suara Tuhan. Orang kalau lelah, Tuhan ngomong pun tidak bisa dengar. Kalau kita mulai sulit mendengar suara Tuhan, dalam doamu ada kelelahan. Kadang Tuhan ajar saya tidur aja, kadang saya suka berdoa, Bapak. Saya suka berjaga. Tapi kadang-kadang saya merasa lelah juga. Tapi rasa tidak rohani. Kalau mau tidur rasa tidak perlu. Tuhan ajar juga, tidur aja, Pak. Saya tidur setengah jam, 1 jam. Betul. Begitu setengah jam, 1 jam tidur, bangun lagi berdoa. Lebih kuat, lebih sehat. Doa kita juga artinya kita bisa mendengar apa yang Tuhan bicara. Firman Tuhan yang Tuhan katakan, kita bisa mengerti. Karena kita nggak lelah. Karena itu jaga, semangat kita bisa menjadi pudar. Oleh karena kemalasan. Yang kedua adalah oleh karena kelelahan. Yang ketiga, ancaman yang ketiga, semangat kita bisa menjadi pudar itu adalah kesedihan. Ada yang tidak pernah sedih? Berbahagialah orang yang tidak pernah sedih. Bapak Ibu jangan main-main dan kesedihan. Banyak orang karena terlalu sedih, terlanjur sedih, sampai dia tinggalkan keluarga, tinggalkan anak-anak. Sedih tapi dia akhirnya mengasihani diri sendiri, tidak peduli orang lain. Karena terlalu dibawa itu tadi, perasaan kita ini tidak berjalan dengan perasaan, dengan emosi jiwa. Kita tidak bicara dengan bahasa-bahasa jiwa manusia yang diombang-ambingkan oleh karena. Tidak, kita ini betul-betul hidup oleh karena Roh Tuhan, Roh Kudus, dan oleh janji Tuhan, oleh karena Allah di dalam kita. Siapa yang tidak pernah sedih? Setiap kita pernah sedih. Tapi yang membedakan adalah kita anak-anak Tuhan, kita tidak hanyut terlarut dalam kesedihan. Kita tidak diombang-ambing. Kita boleh sedia sudah. Mau bagaimana keadaan ini Tuhan izinkan terjadi? Mau menangis terus? Nah, tangisan kita tidak akan menyelesaikan, tidak akan menyembuhkan. Ya sudah, kita hadapi dengan semangat yang baru daripada Tuhan. Seringkali iblis mendatangkan kesedihan sedemikian rupa. Ini tidak main-main. Firman Tuhan memberikan sebuah contoh. Mazmur 137. Di tepi sungai Babel. Ini fatsal yang terkenal. Makanya ada penyanyi dulu, syukurnya dia mengubah lagu dengan sebuah nyanyian yang riang. Iya, Boney M grup. Saat saya masih anak-anak itu, grup Boney M itu menyanyikan ini. 4 duo negro Amerika nyanyi In the River of Babylon. Itu luar biasa. Ya. Mereka luar biasa. Mereka mengubah isi daripada Mazmur 37. Makanya Tuhan pakai mereka menjadi sebuah, di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kami duduk sambil menangis. Apabila kami mengingat Sion, aduh kasihan kami. Firman Tuhan memberikan sebuah peringatan. Jangan kau ditipu oleh kesedihan, seolah-olah kau kehilangan pengharapan, seolah-olah Allah tidak bisa memberikan pertolongan bagimu. Jangan biarkan kesedihanmu berlebih-lebihan menguasai sehingga engkau kehilangan semangat hidup yang seharusnya engkau miliki, supaya engkau tidak menganggap Tuhan seolah-olah tidak berbuat baik pada kita. Supaya jangan kita berdosa dengan sedih berlebihan. Jangan, Bapak Ibu. Lihat celakanya mereka, bukannya duduk mengingat Sion, mengingat Tuhan, perbuatan Allah. Seharusnya kita timbul harapan. Kalau kemarin Tuhan sudah tolong kita, kalau kemarin Tuhan sudah pernah hibur kita, kenapa sekarang kita harus menyerah dengan kesedihan yang ada? Kita harus tetap bersuka cita. Kita harus tetap bersyukur karena Tuhan kita sungguh luar biasa. Makanya ayat yang keempat dikatakan, bagaimanakah kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri orang asing? Inilah kesedihan. Sampai nyembah tidak bisa, nyanyi tidak bisa. Padahal Yeremia 29 ayat 7 mengatakan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku buang, dan berdoalah untuk kota itu. Dimanapun di negeri orang asing, kita harus bisa berdoa, bisa menyembah Tuhan. Paulus dan Silas saja bisa berdoa di dalam penjara. Apalagi cuma di tepi sungai. Kan enak tepi sungai. Ini loh, terlalu larut dengan kesedihan. Bapak Ibu perhatikan, kesedihan-kesedihan apa yang sedang terjadi. Sampai kita sadari itu sudah mulai menggerogoti semangat kita. Kita mulai tawar-menawar. Tuhan sorry, saya tidak bisa sungguh-sungguh cari Tuhan. Saya terlalu sedih. Berhenti dengan alasan sedih.
Supaya jangan hal-hal yang dari diberitahukan. Mulai lihat Tuhan yang memberikan kau harapan, memberikan semangat. Apa kata Daud? Sebaliknya seorang Daud, Mazmur 30. Kita lihat. Apa kata Daud sebaliknya Mazmur 30 ayat yang kelima. Nyanyikanlah nyanyian Mazmur bagi Tuhan orang-orang yang dikasihinya. Persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sebab apa? Ayat yang keenam, sebab apa? Sebab sesaat saja ia murka, tetapi sepanjang malam itu hanya malam. Kalau engkau percaya, kalau engkau semangat, kalau engkau sungguh-sungguh, harusnya masalahmu itu hanya kemarin. Hari ini seharusnya engkau mengalami kemenangan. Tuhan ngomong kok, dasar firman-Nya jelas. Sepanjang malam kau boleh dengarkan dan buruk, tapi percayalah menjelang esok hari ada sorak-sorai kemenangan daripada Tuhan. Kalau engkau sungguh mengalami sebab berapa banyak kita ladang kesedihan, kita lupa sampai seperti in the river of death, tengah air mata. Berhenti Bapak Ibu. Kita menganggap seolah-olah Tuhan gak ada. Kita kehilangan kesuksesan, anggap seolah Tuhan tidak berbuat apa-apa, tidak berbuat baik. Jangan. Supaya jangan kesedihan kita menuduh Allah seolah-olah Allah salah dalam. Orang tersedih berlebihan sampai ada lagi semangat hidup, berarti kita tanpa sadar kita sudah menuduh Allah berbuat yang salah. Mari, hanya sesaat saja ia murka. Kalaupun ada masa, percayalah masalah itu sesaat. Yang buat kita berlama-lama itu tadi, jangan izinkan ketiga hal ini. Malas cari Tuhan, lelah secara rohani karena kita sibuk dengan hal yang tidak perlu, sampai kemudian kita larut dengan alasan kesedihan. Berhenti. Maka lihat ayat 12 Mazmur 30 katakan. Apa yang dikatakan? Aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang kau ubah. Perubahan, kau ubah. Perubahan harus terjadi. Perubahan pasti terjadi. Aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang menari-nari. Kain kabungku telah kau lepaskan, dan kau ikatkan pinggangku dengan sukacita, supaya jiwaku, bukan menangis, bukan susah, bukan sedih, jiwaku ada Tuhan. Ya Tuhan, untuk selama-lamanya aku mau mempersembahkan syukur. Hei jiwaku, janganlah tinggal diam. Ada kalimat yang saya lupa. Jangan berdiam diri. Sembahlah Tuhan, ucapkanlah syukur. Haleluya, amin. Jangan sedih, susah, percaya itu hanya sesaat, pasti akan ada pertolongan. Amin. Paling nanti malam, aduh berita ini memang berat. Percayalah besok pagi ada kemenangan. Sesaat saja, sesaat. Hanya kita mau pilih larut dalam kesedihan, sampai kita membiarkan kesungguhan, semangat kita pudar, iman kita digerogoti. Jangan Bapak Ibu. Alami semangat daripada Tuhan, kemenangan sudah Tuhan sediakan bagi kita. Haleluya. Saya akhiri singkat ya. Ini penting, supaya saya tidak masuk topik ini lagi di hari Minggu. Jangan lengah. Langsung ayatnya. Wahyu 3 ayat 11. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya jangan ada seorang pun yang mengambil mahkotamu. Wahyu 3 ayat 11. Artinya Tuhan, kita ini anak-anak raja. Raja itu ada apa? Ada. Kita ini diberi mahkota. Bukan hanya mahkota kehidupan yang kekal nanti pada saat Tuhan datang, pada saat kita beralih dari tubuh jasmani kepada tubuh yang sempurna dalam roh. Bukan di dunia ini kita sudah namanya apa, kalau Allah cuma omong kosong aja kita nggak sebut anak-anak raja, aku anak raja. Tapi tandanya itu adalah kita punya mahkota. Mahkota ini harus kita jaga Bapak Ibu, ini harus kita pelihara sampai selama-lamanya. Mazmur 103 ayat yang keempat mengatakan, aku yang telah menembus hidupmu dari lubang kubur dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Mazmur 103 ayat 4. Aku yang menembus hidupmu dari lubang kubur dan memahkotai. Kasih setia itu mahkota. Rahmat Tuhan itu mahkota. Bayangkan kalau kita hidup di dunia tanpa kasih setia Tuhan, tanpa rahmat Tuhan, apa yang kita bisa andalkan? Inilah mahkota, kita harus mempercayai kasih setia Tuhan selalu memenuhi kita. 6 pun dikatakan yang sama.
Ketika ayat 5 dikatakan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengingatnya? Yang ke-6 Mazmur 8. Namun engkau membuatnya hampir sama seperti Allah. Hampir sama dengan atau sama seperti? Sama seperti ya. Sama seperti sama dengan itu lain. Sama seperti Allah. Dan engkau perhatikan lagi apa ini? Memahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Hidup kita ini harusnya punya kemuliaan. Hidup kita ini harusnya punya hormat. Kita harus punya mahkota kita di dalam kehidupan kita. Ingat Bapak Ibu, iblis menanti-nantikan kita lengah untuk supaya iblis mengambil mahkota yang ada dalam hidupmu. Sehingga tiba-tiba engkau langsung loyong. Kalau kenapa mahkotamu diambil? Orang pencuri kalau mau mencuri, kira-kira yang dicuri apa? Yang paling berharga. Yang paling berharga. Saya memberitahukan, dalam peperangan rohani kita dengan iblis, iblis tahu hal terbaik yang dimiliki oleh setiap orang percaya anak Tuhan itu adalah mahkota. Mahkota inilah yang menjadi tanda bahwa kita ini anak-anak Allah, kita ini anak-anak raja, karena kita pun akan memerintah bersama raja segala raja, Tuhan kita. Makanya iblis ngincar mahkota kita. Apa itu? Kemuliaan dan kehormatan sebagai anak-anak Tuhan. Kita meninggalkan kemuliaan, kita tinggalkan dan kita mengikuti cara-cara dunia, kompromi dengan cara-cara dunia. Kita pun kehilangan kasih setia dan rahmat Tuhan. Padahal mahkotanya tinggal, bahwa Allah akan melihat engkau anakku, engkau pangeranku, engkau raja-raja akan memerintah, kasih setiaku, mahkota aku berikan. Allah tidak berhenti, tapi berapa banyak kita mengabaikan mahkota yang Allah berikan. Kita harus merhati mahkota kita supaya tidak ada seorang pun yang mengambilnya. Amin. Tuhan Yesus sudah segera datang, tanda-tandanya sudah jelas. Yang kita perlukan, kita harus melihat mahkota kita. Adakah kemuliaan, hormat, kasih setia, rahmat Tuhan terus ada pada kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Malam hari ini Bapa, dalam mengingat setahun kami melalui perjalanan kehidupan jemaat gerejamu di tempat ini, Tuhan Yesus, kami diingatkan kembali bagaimana dengan semangat kami, bagaimana dengan kesungguhan hati kami. Di tengah peristiwa-peristiwa yang sedang kami hadapi, kami lalui, kami tahu ini sedang menguji semangat kami. Ini menguji kesungguhan hati kami di dalam kami mengikut Tuhan. Adakah semangat ini hanya sekedar perasaan-perasaan yang oleh karena mendengar kata-kata yang indah, hanya emosi-emosi sesaat, begitu kata-kata yang indah itu belum atau tidak terjadi, tiba-tiba kita langsung drop? Atau adakah semangat ini datang dari Roh Allah yang mengurapi kami sepenuhnya, sehingga Roh itu terlebih besar daripada perasaan kami, keadaan kami, kebutuhan kami sekalipun. Masalah kami tidak akan bisa melemahkan, memudarkan semua Roh Kudus kerjakan di dalam hidup kami. Sebab oleh Roh Tuhan itulah kami memiliki sukacita yang melimpah-limpah, damai sejahtera yang mengatasi segala sesuatunya. Karena Roh Allah di dalam kami, itulah yang membuat kami melihat pengharapan yang Allah berikan. Sebab itu kami bersukacita. Kami tidak membiarkan kesedihan, kelelahan menurut, lebih-lebih lagi kemalasan membuat kami mundur, kami tidak bergairah, tidak semangat. Tidak Tuhan, kami tidak biarkan roh-roh seperti ini, dunia ini roh-roh dunia, kelelahan sampai kepada kesedihan, itu bukan roh Tuhan. Sebab roh yang diberikan Allah kepada kita adalah roh yang memberikan kekuatan, roh yang menambahkan semangat sehingga kita berlari dan tidak menjadi lesu, berjalan dan tidak menjadi lelah, dan kita pun akan terbang tinggi mengatasi segala sesuatunya oleh kekuatan di bawah naungan kepak sayapnya yang Tuhan berikan pada kita. Adakah kekuatan Allah sudah kita alami, kita rasakan sampai kita terbang semakin tinggi, masuki tahun pertama, melangkah dalam tahun yang kedua,
hari, minggu, bulan di dalam melangkah di tahun yang kedua dalam kehidupan jemaat. Tuhan Yesus, biarlah semangat ini terus berkobar-kobar di dalam hati kami. Biarlah Roh Kudus-Mu terus menyala-nyala di dalam hati kami. Kami tidak membiarkan hal apapun membuat kerajinan kami kendor, tapi biarlah roh kami menyala-nyala melayani Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Sebab kami tahu, saya teringat dengan kitab tulisan Paulus tentang Roma. Ketika Paulus berkata, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Karena di dalam roh menyala-nyala kita akan punya pengharapan. Bersukacitalah dalam pengharapan, Roma 12 ayat 12. Kemudian dikatakan, sabarlah dalam kesesakan, bertekunlah di dalam doa. Itulah semangat membuat kita dapat bersukacita. Tetap kita bersabar, tetap kita bertekun. Karena roh Allah yang menolong kita, maka pengharapan, maka kelepasan pasti Tuhan berikan, maka jawaban atas doa-doa pasti Tuhan nyatakan bagi kita. Itulah kekuatan yang ketika kita tetap menjaga salem, kesungguh-sungguhan hati, terus menjaga ruah roh yang daripada Allah, terus bekerja nyata dengan kehidupan kita. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk setiap keadaan, setiap kejadian, peristiwa apapun yang Tuhan izinkan terjadi. Sebab ini justru untuk membuktikan bahwa kekuatan semangat yang kami miliki bukan datang oleh karena keadaan, situasi yang baik atau tidak baik, bukan dipengaruhi oleh perasaan kami secara manusia, pikiran-pikiran kami, emosi kami, bukan, tapi sepenuhnya oleh karena Roh Kudus, oleh karena kasih yang dari Kristus Yesus, oleh karena pengharapan yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih. Biarlah firman Allah melawat setiap umat-Mu, kami sebagai jemaat. Biarlah kami semakin bertumbuh, bertambah kuat, sehat di dalam Tuhan, dan kami percaya pada akhirnya hidup kami pasti berbuah, pasti menjadi berkat, pasti menjadi kesaksian, pasti menjadi tanda yang heran ajaib bagi semua orang, menumbuhkan, menambahkan, dan banyak menceritakan perbuatan baik yang daripada Tuhan Yesus kepada jiwa-jiwa dimanapun berada. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, Allah yang sungguh dahsyat, ajaib pemenuhi kita. Mari kita bangkit berdiri, kita terima berkat Tuhan. Baik jemaat yang ada di gereja maupun yang ada di rumah kita masing-masing, buka hatimu, terimalah dan percayalah. Mahkota kemuliaan dan kehormatan, mahkota kasih setia dan rahmat sudah diberikan Allah kepada kita sebagai perjanjiannya, bahwa kita adalah anak-anak Allah, kita adalah anak-anak Raja segala Raja, Tuhan Yesus Kristus, yang akan memelihara, menyertai, meneguhkan, memimpin seluruh kehidupanmu, sehingga engkau hidup sebagai anak-anak kerajaan terang, anak-anak kerajaan Allah, di mana kehidupanmu menjadi kesaksian, mempermuliakan, menyatakan perbuatan Allah yang ajaib, sampai kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus yang kedua kalinya. Allah melawat umatnya, melawat keluarga jemaat semuanya, orang tua, anak-anak, suami, istri, pekerjaan, jerilah masa depan, cita-cita kami. Jemaat yang ada di dalam gereja, yang ada di rumah kita masing-masing, dimanapun berada, Tuhan melawat kita semuanya. Janjinya, Allah pasti membawa engkau terus naik, engkau pasti berhasil beruntung, kemenangan yang daripada Tuhan, sebab sukacita, semangat yang luar biasa oleh Roh Tuhan, oleh salem yang daripada Allah bekerja memenuhi kita semuanya. Allah Immanuel, di dalam berkat Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, Tuhan kita Yesus Kristus menyertai, meneguhkan, memimpin kita semuanya, mulai dari sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama yang percaya dan diberkati Tuhan, kita katakan amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita beri salam.